jumpa lagi dengan Bu Risma. Kali ini Bu Risma akan membawakan dua materi sekaligus. Materi yang pertama adalah wawancara dan materi selanjutnya adalah teks petunjuk. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk bisa dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Nah, tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Bisa dipahami ya? Oke, kegiatan wawancara melibatkan setidaknya dua orang, yaitu yang pertama pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai, dan yang kedua adalah narasumber, yaitu orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, pewawancara hanya ada satu orang, sedangkan narasumber biasanya terdiri dari beberapa orang. Nah, bisa dipahami ya? Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema, kira-kira apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibahas dalam pembicaraan atau dalam wawancara. Yang kedua adalah membuat janji dengan narasumber. Yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat adalah menyiapkan alat tulis atau alat rekam untuk mencatat hasil wawancara. Bisa dipahami kan ya? Hal-hal yang dilakukan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, bersikap sopan kepada narasumber. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan santun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara berurutan. Yang keempat, mencatat hasil wawancara dengan benar. Dan yang kelima, mengucapkan terima kasih pada akhir wawancara. Untuk bisa memahaminya, baca dan mempelajarilah buku ISPS halaman 25. Bisa dipahami kan ya? Laporan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita harus membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi yang pertama, latar belakang wawancara. Isinya adalah alasan melakukan wawancara. Yang kedua adalah tujuan wawancara, berisi maksud wawancara. Yang ketiga adalah topik wawancara, yaitu tema yang ada pada kegiatan wawancara. Yang keempat, dicatat pula waktu dan tempatnya. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Ingat, narasumber boleh lebih dari satu orang. Sedangkan yang keenam, hasil wawancara, yaitu laporan hasil kegiatan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, berisi tentang kesimpulan wawancara, yaitu garis besar inti wawancara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca dan mempelajari buku ISPS halaman 16 sampai halaman 27. Dibaca dengan cepat ya. Nah, materi selanjutnya adalah teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berupa informasi penggunaan suatu barang atau cara melakukan sesuatu. Nah, kira-kira apa saja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri teks petunjuk adalah yang pertama berisi cara melakukan sesuatu. Yang kedua disampaikan secara berurutan. Yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Nah, itu tadi ciri-ciri dari teks petunjuk. Contoh teks petunjuk cara menggunakan lampu senter. Nah, bisa dipahami kan? Sekarang tugas kalian adalah susunlah sebuah teks petunjuk penggunaan alat elektronik yang ada di rumahmu. Boleh kulkas, boleh blender, boleh kipas angin, atau setrika, atau apapun yang ada di sekitarmu. Tulis dengan cermat di buku tugasmu ya. Oke, Bu Risma tunggu.
Itu tadi materi dari Bu Risma. Dipelajari lagi ya. Cukup sekian, terima kasih.